Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Hari ini kita akan belajar IPA tentang energi. Masih lanjutan dari bab energi yang sebelumnya kalian pelajari. Hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi energi di dalam sel. Sebelum masuk ke dalam bab transformasi energi di dalam sel, mungkin saya jelaskan dulu apa itu transformasi. Transformasi adalah perubahan bentuk. Jadi, nanti kita akan mempelajari perubahan-perubahan bentuk energi yang terjadi di dalam sel. Oke, kita mulai dari makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki salah satu ciri, yaitu dia harus melakukan metabolisme atau biasa kita sebut dia memerlukan makanan. Semua makhluk hidup pasti memiliki ciri ini, yaitu mereka memerlukan makan, baik itu makhluk hidup bersel satu, contohnya bakteri, kemudian hewan, kemudian tumbuhan, kemudian manusia, kemudian jamur, dan lain-lainnya yang tergolong dalam kelompok makhluk hidup. Dan yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau benda itu adalah salah satunya ini, yaitu ciri memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan. Lantas, kenapa kita harus makan? Kita sebagai makhluk hidup, kenapa kita harus makan? Ya supaya hidup. Nah, pasti akan ada jawaban seperti itu. Bagaimana makanan ini bisa membuat makhluk hidup itu tetap hidup? Yaitu karena makanan ini akan diubah menjadi energi. Energi inilah yang akan digunakan oleh tubuh kita. Energi ini yang akan digunakan oleh makhluk hidup untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk melakukan metabolisme, untuk bereproduksi, dan lain sebagainya. Artinya, untuk melakukan semua aktivitas makhluk hidup itu perlu energi. Nah, energi ini didapatkan ketika makhluk hidup itu makan. Sekarang kita akan membahas bagaimana makanan yang kita konsumsi itu bisa berubah menjadi sebuah energi. Baik, catatan di sini. Energi makanan akan diubah menjadi energi lain pada makhluk hidup, tepatnya terjadi pada organel sel. Energi makanan akan diubah menjadi energi makhluk hidup tepatnya terjadi pada organel sel makhluk hidup. Nah, organel sel di dalam makhluk hidup itu banyak jenisnya, mulai dari inti sel, retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, kemudian ada mitokondria, kemudian ada juga plastida, kloroplas, dan lain sebagainya. Nah, khusus bagi bab ini, organel-organelnya tidak akan dibahas semua, hanya organel-organel tertentu yang berhubungan dengan transformasi energi atau pengubahan energi. Nah, bagaimana makanan itu bisa sampai di sel? Karena perlu kalian ingat ketika kalian makan, misalkan makan nasi. Nasi itu akan masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian ke usus halus. Nah, di usus halus inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan.
Jadi sari-sari makanan atau makanan yang sudah dihancurkan menjadi sangat kecil seperti bubur, nanti sari-sarinya akan diserap oleh darah. Kemudian darah yang sudah mengandung sari-sari makanan akan beredar atau berjalan di tubuh kita sampai mencapai setiap sel tubuh kita. Jadi setiap sel tubuh kita harus dilalui atau harus menerima darah. Kenapa? Karena sel tubuh kita itu hidup. Kalau dia tidak mendapatkan darah, maka sel ini akan mati. Kenapa kok harus darah yang membuat sel ini hidup? Karena darah mengandung oksigen dari sistem pernapasan dan sari-sari makanan yang diserap dari usus tadi. Jadi nanti makanan itu akan diedarkan ke setiap sel tubuh kita. Nah, sekarang kita bahas dulu mulai dari tanaman. Bagaimana proses transformasi energi yang terjadi di tanaman. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Ya, sini kalian harus ingat atau mengingat kembali bahwa yang dimaksud dengan klorofil, mungkin di SD sudah diajari ya, klorofil itu adalah sering juga kita sebut zat hijau daun. Jadi yang membuat daun tanaman itu warnanya hijau itu karena daun-daun tanaman tersebut di dalam selnya mengandung klorofil. Dan ciri dari klorofil warnanya hijau. Sehingga daun tanaman itu nampak dari luar warnanya hijau. Kemudian klorofil ini di dalam daun atau di dalam batang tanaman itu terdapat di dalam kantong. Kantongnya namanya kloroplas. Klorofil terdapat dalam kantong kloroplas. Ya. Kemudian klorofil ini sangat berperan dalam tahap atau dalam proses fotosintesis. Jadi mungkin kalian masih ingat apa itu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses, kalau di SD dijelaskan, proses tanaman dalam memasak makanannya sendiri. Nah, bagaimana tanaman itu bisa memasak makanannya sendiri, padahal tanaman itu nggak punya kompor, ya. Nah, yang dimaksud dengan memasak itu adalah seperti ini. Energi radiasi matahari itu ditangkap oleh klorofil yang pertama. Energi radiasi matahari ditangkap oleh klorofil. Jadi fungsinya klorofil di sini adalah untuk menangkap cahaya matahari, sama seperti antena yang menangkap sinyal televisi misalkan. Seperti parabola yang menangkap sinyal televisi. Sama juga klorofil di sini fungsinya menangkap sinar matahari dan mengumpulkan sinar matahari. Kemudian cahaya yang sudah ditangkap ini digunakan untuk menggabungkan CO2 dan H2O menjadi air.
CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air untuk menjadi gula, atau gula ini biasanya disebut C6H12O6. Nah, gini. Jadi saya ulangi lagi, fungsi dari klorofil itu adalah menangkap cahaya matahari. Nah, cahaya yang sudah ditangkap oleh klorofil itu energinya digunakan untuk menggabungkan CO2 dan H2O sehingga nanti diperoleh gula. Jadi gula inilah yang nanti akan digunakan sebagai bahan makanannya dari tanaman. Makanya di SD disebut fotosintesis itu adalah proses tanaman dalam memasak makanannya sendiri. Memasaknya bagaimana? Anggaplah kompornya itu adalah klorofil. Kemudian apinya itu adalah sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil. Nah, di situ digunakan cahaya ini oleh klorofil untuk menggabungkan CO2 yang ada di atmosfer, ada di lingkungan, gas CO2, karbon dioksida yang biasanya manusia keluarkan atau hewan keluarkan dari pernapasan. Ternyata itu nanti akan dipakai oleh tanaman CO2 ini. Dipakai untuk memproduksi makanannya tanaman. Dan bahan yang lain selain CO2 ada H2O atau air. Air ini biasanya didapat oleh tanaman dari akarnya. Jadi akarnya akan menyerap air dari dalam tanah. Makanya tanaman kalau lama tidak disiram dia akan mati. Kenapa? Nggak ada bahan makanannya. Sehingga tanaman nggak bisa memproduksi gula. Nggak kehabisan makanan. Oke. Kemudian selain itu fotosintesis juga menghasilkan oksigen atau O2 ya. O2 ini yang digunakan makhluk hidup lain untuk bernafas. Jadi antara makhluk hidup yang nggak punya klorofil, contohnya manusia atau hewan, dengan tumbuhan yang punya klorofil itu hubungannya saling timbal balik ya. Misalkan kita bernafas mengeluarkan CO2. CO2 itu sifatnya racun dan bisa menyebabkan gas rumah kaca. Nanti akan timbul efek rumah kaca kalau terlalu banyak CO2 di lingkungan. Kalau manusia dan hewan terus menghasilkan CO2 tanpa ada yang memanfaatkan CO2, maka bumi ini akan menjadi panas karena kebanyakan CO2. Karena CO2 itu sifatnya memantulkan panas. Makanya di situ ada tanaman yang ternyata bisa menggunakan atau memakan atau mengambil CO2 yang dikeluarkan oleh kita untuk membuat makanannya tanaman. Ya, jadi gas buang kita, CO2 yang sudah nggak diperlukan oleh manusia, diambil oleh tumbuhan untuk memproduksi makanannya tumbuhan. Nah, dari situ tumbuhan memberikan timbal balik kepada manusia, yaitu dengan cara menghasilkan oksigen. Oksigen ini merupakan hasil samping dari proses fotosintesis. Nah, oksigen ini sangat penting bagi manusia, bagi hewan yang tidak memiliki klorofil. Karena tanpa oksigen, manusia atau hewan tidak akan pernah bisa bernafas. Ya. Oke, jadi hubungannya saling timbal balik. Jadi, reaksinya sebenarnya yang terjadi di proses fotosintesis yaitu CO2 ditambah H2O ditambah energinya ini berupa energi matahari atau cahaya matahari, akan menghasilkan C6H12O6 atau gula yang bermanfaat bagi tanaman
dan oksigen yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Jadi tanaman itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Kalau tidak ada tanaman, maka satu, bumi akan banyak CO2, akan menjadi sangat panas. Kemudian yang kedua, bumi akan kehabisan oksigen. Otomatis makhluk hidup akan mati. Makanya kalian harus bisa menjaga kelestarian dari tanaman. Jangan sampai tanaman itu punah. Buktinya apa? Buktinya coba kalian bandingkan, kalau kalian ada di tempat yang banyak tanamannya, pasti di situ hawanya akan sejuk. Kenapa? Karena di situ banyak O2 dan sedikit CO2. Tapi kalau kalian berada di daerah atau misalkan di perumahan yang sedikit tanamannya atau bahkan tidak ada tanaman, maka suasananya di situ akan sangat panas. Kenapa? Karena di situ banyak CO2 dan sedikit O2. Oke, jadi tanaman sangat penting bagi kita. Jadi di sini transformasinya yaitu energi matahari atau cahaya matahari diubah menjadi energi potensial. Dalam bentuk gula. Dan juga energi gerak. Oke, jadi pertama perubahannya di sini ada matahari, misalkan matahari ini mengeluarkan cahaya, kemudian cahayanya ditangkap oleh tanaman. Misalkan di sini ada tanaman, ya, cahaya ini akan ditangkap oleh tanaman, kemudian oleh tanaman ini cahayanya diubah menjadi gula. Ya. Jadi di sini tanaman mengubah cahaya matahari menjadi gula. Gula akan disimpan dalam tubuhnya tanaman. Meskipun gula yang dimaksud di sini tidak harus gula yang manis seperti yang ada di dapur gitu ya. Gula itu banyak jenisnya. Oke. Jadi itu adalah transformasi energi oleh klorofil. Jadi fungsinya klorofil adalah mengubah cahaya matahari menjadi gula. Energi potensial yang disimpan dalam bentuk gula. Jadi ada perubahan energi di sini. Ya, berikutnya transformasi energi di dalam sel. Kalau tadi ada klorofil pada sel-sel tanaman, sekarang kita membahas transformasi energi pada mitokondria. Ya, jadi mitokondria itu adalah salah satu organel sel yang terdapat di semua sel, baik itu sel tanaman atau sel hewan. Kalau tadi klorofil itu hanya terdapat pada sel tanaman, tidak ada di sel hewan. Kalau mitokondria itu ada di semua
jenis sel, baik itu sel tanaman maupun sel hewan. Fungsi dari mitokondria adalah untuk menghasilkan energi. Tadi di awal kan saya sempat cerita bahwa ketika kita makan, makanan itu akan dihancurkan, kemudian akan diubah menjadi sari-sari makanan. Ya, ketika sampai di usus, sari-sari makanan akan diserap oleh darah dan diedarkan ke setiap sel tubuh kita untuk diubah menjadi energi. Nah, di mana tempat pengubahan energinya di dalam sel itu, ya, tempat pengubahan energinya itu terjadi di dalam mitokondria. Jadi, mitokondria adalah salah satu organel yang terdapat dalam sel. Kemudian fungsi dari mitokondria ini adalah mengubah karbohidrat kemudian lemak, kemudian protein ini menjadi energi kimia dan panas. Jadi kalau ini sel, misalkan ini sel, kemudian di tengahnya ini ada inti sel. Nah, mitokondria itu ada di sitoplasma sini. Misalkan ini. Bentuknya mitokondria itu khas. Ya, seperti ini. Ada lekuk-lekuknya di tengah. Ya, ini adalah mitokondria. Mitokondria itu adalah organel penghasil energi. Bagaimana? Apa bahan bakunya untuk dijadikan energi? Bahan bakunya ini karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, karbohidrat, lemak, dan protein didapat dari mana? Ya dapat dari makanan kita tadi. Jadi ketika kita makan, karbohidrat, lemak, dan proteinnya ini nanti akan diubah menjadi energi. Makanya kalau kita pagi-pagi nggak sarapan, langsung beraktivitas, misalkan langsung sekolah, nah biasanya kita lemes. Kenapa? Karena nggak ada energi, nggak ada bahan bakunya. Karbohidrat itu contohnya apa? Nasi, misalkan roti, kentang, kemudian ubi, ya, itu karbohidrat. Kemudian lemak itu dari macam-macam, misalkan dari daging ada lemaknya, kemudian dari minyak, ya, segala macam. Kemudian protein dari apa? Bisa dari tempe, bisa dari ikan, bisa dari telur, ya. Jadi bahan-bahan makanan ini yang nanti akan diubah menjadi energi oleh mitokondria. Oke, jadi perubahan energinya di sini adalah dari energi potensial menjadi energi kimia dan energi panas. Perubahan energi yaitu dari energi potensial yang terdapat di makanan menjadi energi kimia dan panas. Itu yang terjadi di mitokondria. Jadi perubahan energi di mitokondria itu seperti itu. Jadi energi potensial yang tersimpan di makanan diubah menjadi energi kimia dan juga panas. Berikutnya ada yang disebut dengan metabolisme sel. Jadi ini
lanjutan dari bab transformasi energi, yaitu metabolisme sel. Apa itu metabolisme sel? Jadi pengertian dari metabolisme sel adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi metabolisme itu dibagi menjadi dua. Yaitu ada yang disebut anabolisme dan ada yang disebut katabolisme. Anabolisme sendiri ini adalah reaksi penyusunan. Contohnya adalah fotosintesis, yang reaksinya seperti tadi, yaitu CO2 tambah H2O tambah energi akan menghasilkan C6H12O6 atau gula dan O2. Ini adalah reaksi anabolisme atau penyusunan. Sebaliknya yaitu reaksi katabolisme. Reaksi katabolisme itu biasanya disebut reaksi pemecahan. Contohnya yaitu proses respirasi. Atau yang ini tadi, yang terjadi di mitokondria. Reaksinya ini kebalikan dari fotosintesis, yaitu C6H12O6 tambah O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O plus energi. Makanya kita makan gula, makan karbohidrat, ditambah oksigen dari pernapasan, kita nanti akan menghasilkan CO2 yang dikeluarkan melalui pernapasan, kemudian H2O yang juga ada di sistem pernapasan. Makanya kalau kalian menghembuskan nafas ke kaca, biasanya kacanya jadi basah, ada embunnya, itu karena H2O ini, air. Dan juga energi ini yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Oke, mungkin cukup ini dulu untuk transformasi energi di dalam sel. Jadi saya review lagi tadi transformasi energi di dalam sel. Yang pertama terjadi di klorofil, di mana klorofil fungsinya adalah untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi potensial yang disimpan dalam bentuk gula. Nah, reaksinya seperti ini, anabolisme, fotosintesis, yaitu CO2, H2O, dan energi ini adalah energi matahari, diubah menjadi C6H12O6. Dan transformasi yang kedua terjadi di mitokondria, yaitu pengubahan energi potensial makanan menjadi energi kimia dan panas. Ya, seperti ini reaksi respirasi.
C6H12O6 tambah O2, ini adalah makanan, gula ya. Gula ini termasuk karbohidrat. Karbohidrat itu nanti kalau dipecah akan menjadi gula. Nah, ini akan diubah menjadi CO2, H2O, dan energi. Energi ini yang kita gunakan untuk beraktivitas tadi. Oke, sekian materi hari ini. Semoga bisa membantu kalian. Sampai ketemu lagi di pertemuan atau video berikutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.